Katanya mau ketemu sama kodam pendamping. Tapi pas kodam pendampingnya wujud di samping kalian, itu kalian malah lari. Itu katanya mau ketemu kodam pendamping, tapi malah kabur, malah lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gudang Setan Official. Gerak lagi, geng. Gerak lagi, anjir. Anjir, deket kali, geng. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Geng. Anjir, mukanya hancur, geng. Mukanya hancur. Nah, malam ini di episode Kupas Misteri episode ketiga. Malam ini gue mau membahas masalah kodam pendamping ataupun cara memanggil kodam pendamping. Nah, kenapa gue bahas kodam pendamping malam ini? Banyak orang yang komentar, "Bang, kodam pendamping itu apa? Bang, cara manggil kodam pendamping itu gimana?" Nah, di episode Kupas Misteri malam ini gue akan bahas cara memanggil kodam pendamping ataupun apa itu kodam pendamping. Nah, kodam pendamping itu ada kodam pendamping turunan. Itu kalau kodam pendamping turunan itu kodam dari kakek buyut kita ataupun dari leluhur kita. Terus ada kodam pendamping bawaan. Kalau kodam pendamping bawaan itu kodam diri kita sendiri. Yang selanjutnya ada kodam pendamping hafalan. Kodam pendamping hafalan itu kodam pendamping yang dari pusaka atau dari hafalan-hafalan ilmu yang kita pelajari. Jadi gimana cara memanggil kodam pendamping? Nah, kita akan bahas juga cara memanggil kodam pendamping. Nah, cara memanggil kodam pendamping ini yang kita butuhkan itu niat untuk kita bertemu kodam pendamping. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh dan niat pengen ketemu sama kodam pendamping, pengen berbicara sama kodam pendamping, kita harus niat sungguh-sungguh. Terus kita harus berani dan tidak takut ketemu kodam pendamping. Soalnya gini, kodam pendamping itu ada yang bermata, ada yang mukanya hancur, ada yang pokoknya menyeramkan lah. Kebanyakan gitu, kodam pendamping itu kebanyakan menyeramkan. Itu ada sosok kuntilanak juga, pocong juga. Itu tergantung kodam pendamping kalian masing-masing. Nah, pernah ada satu kejadian, ini katanya mau ketemu sama kodam pendamping. Tapi pas kodam pendampingnya wujud di samping kalian, itu kalian malah lari. Itu katanya mau ketemu kodam pendamping, tapi malah kabur, malah lari. Jadi kita langsung ke intinya aja. Cara memanggil kodam pendamping. Yang kesatu, kita harus sungguh-sungguh, harus yakin kita pengen ketemu kodam pendamping. Yang kedua, kita harus berani ketemu sama kodam pendamping. Meskipun wujudnya itu seperti apa, kita harus berani. Yang ketiga, kita siapkan satu buah lilin. Yang keempat, kita siapkan cermin. Itu cerminnya lebarnya 1 meter lah, 1 meter. Di kira-kira di sebelah sini harus ada ruang. Kita sebelah sini harus ada ruang. Di atas juga harus ada ruang. Pokoknya kita beginilah. Sini kan ada ruang, sini ada ruang, di atasnya ada ruang.
kita sediakan cermin besar sekitar 1 meter. Nah, terus kalau kalian udah yakin dan udah mempersiapkan lilin, cermin, nah itu cara yang paling bagus buat ketemu kodam pendamping itu harus jam 12 ataupun jam setengah 1 malam lah. Itu harus penerangannya harus cuma penerangan dari lilin itu. Nah, saya contohkan. Jadi kalian sediain cermin depan kalian, itu ukurannya 1 meter. Yang penting di sini ada ruang, di sini ada ruang, di atas juga ada ruang. Nah, terus kalian sediain meja, depan cermin itu sediain meja, terus taruh satu lilin di depan cermin itu, taruh satu lilin. Terus habis taruh satu lilin, kalian fokus ke dahi kalian, ke tengah-tengah alis ini. Kalian fokus dan sambil ucapan gini. Kalian ucapan begini. Wahai kodam pendampingku, datanglah, aku pengen ketemu. Nah, kalian terus ulang-ulang saja sambil fokus ke sini. Kalian terus ulang-ulang, wahai kodam pendampingku, datanglah, aku pengen ketemu. Wahai kodam pendampingku, aku pengen ketemu. Datanglah. Wahai kodam pendampingku, aku pengen ketemu. Datanglah. Kalian terus ulang-ulang sampai fokus ke sini, sambil fokus. Dan nanti kalian terus fokus, dan nanti kalian akan wajah kalian akan agak berubah dan muncullah sosok di sebelah kiri, sebelah kanan kalian, di atas juga pasti akan muncul sosok. Nah, pas muncul sosok itu kalian harus kuat dan kalian jangan kabur. Itu. Nah, biasanya kodam pendamping itu beda-beda. Itu kodam pendamping tergantung diri kita sendiri. Itu biasanya kodam pendamping di sini biasanya muncul sosok harimau. Harimau di sini muncul sosok naga, ataupun di atas muncul sosok orang tua. Nah, biasanya sosok orang tua itu biasanya itu kodam pendamping dari turunan ataupun dari kakek moyang kalian, itu dari leluhur kalian. Nah, kalau sosok harimau biasanya itu dari hafalan atau benda-benda pusaka yang kalian punya. Biasanya itu ada ajian-ajian, dan cara ini juga bisa untuk melatih membuka mata batin kalian juga. Nah, cukup sekian kumis malam ini, kupas misteri malam ini tentang kodam pendamping atau pemanggilan sosok kodam pendamping. Nah, jika kalian ada lokasi angker atau punya cerita-cerita mistis, tolong bantu komen di bawah biar kita bisa kunjungi kalian atau bisa ekspor di lokasi kalian. Dan jangan lupa bantu share, bantu like, bantu komen juga. Dan saya Andi Strong, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.